13 dan 14 untuk maju presentasi, tapi jangan terlalu lama ya, karena saya jam setengah 4 ada rapat lagi soalnya. Oke, pokoknya dosen mah hidup dengan rapat. Oke, silakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Jangan lupa absen seperti biasa. Bang Adri, boleh. Mas, Cindy, ada. Oh, ini kan ya. Sama itu, coba kan. Cindy. Apa tadi ada Cindy? Ada ya? Ada data. Teman-teman ada yang bisa. Thank you ya. Sin, udah ya? Oke, makasih Pak. Sebentar aku share screen. Bisa kok dari Maksudnya kameranya di nggak usah ngikut-ngikutin. Di situ tuh biasanya. apa? Aduh, nggak kedengeran. Thank you. Tadi di bawah. Siap. Oke, silakan mulai. Ini mau pakai ini. Bukan. Kamu aja deh. Oke. Ini kedengeran nggak ya suara aku? Kedengeran sih. Oke, terima kasih. Oke, jadi selamat siang Pak Arvin, selamat siang teman-teman. Jadi kami dari kelompok 13 kali ini akan memaparkan presentasi kami mengenai Transnational Actors and New Forces. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Ahmad, Sam, Rajas, saya sendiri, Cindy, Ahmad, Iqbal, Maila, Salman, dan Ilham. Oke. Bagian pertama akan dibawakan oleh teman saya, Ahmad Zaki, yang ada di Zoom. Silahkan Ahmad. Oke, baik. Terima kasih Cindy dan teman-teman sekalian. Seperti yang kita telah ketahui bersama ya, bahwa dewasa ini kehidupan manusia terus berkembang, berproses, dan berdinamika menjadi sebuah hal yang lebih kompleks, di mana perubahan ini tidak hanya menitikberatkan pada perubahan pada tingkat lokal, regional, ataupun nasional saja, tetapi juga melibatkan aktor-aktor internasional dalam segala lini kehidupan manusia. Nah, masing-masing aktor ini sendiri saling terhubung satu sama lain, di mana didukung dengan hadirnya globalisasi yang memberikan konsekuensi kepada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga masing-masing pihak ataupun aktor dapat secara langsung berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Di mana proses implementasi dari komunikasi yang masif ini sendiri meliputi berbagai aktor dari segala sektor level of analysis, di mana Dewas ini juga mulai terorganisasinya dengan baik dan melalui berbagai media sehingga mampu meningkatkan atensi komunitas global. Yang mana interaksi ini menimbulkan sebuah jaringan yang muncul seiring dengan adanya tindakan represif dari aktor-aktor yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dalam suatu keputusan. Adanya tindakan represif ini juga mampu menekan berbagai aktor, misalkan NGOs dalam suatu negara, untuk turut serta mengadvokasikan tindakan dan menyosialisasikan tujuan dan nilai-nilai organisasinya sehingga mampu berdampak secara luas. Nah, penekanan yang terjadi ini menghasilkan suatu pola yang disebut sebagai boomerang pattern atau pola bumerang.
Pola bumerang sendiri merupakan sebuah pola yang menggambarkan interaksi antar aktor, khususnya masyarakat dan NGOs, di mana pihak-pihak ini merupakan eh, aktor yang berusaha untuk menyuarakan aspirasi, ekspresi, dan keinginannya, tetapi dihadapkan dengan aktor yang memiliki kekuatan lebih yang bersifat abusive, dan dalam hal ini bisa disebut dengan pemerintah ataupun suatu negara, di mana alur dalam pola ini adalah ketika NGOs menyuarakan aspirasinya kepada negara atau pemerintahan negara tersebut, namun ditanggapi secara represif dan bahkan diblokade begitu ya oleh negaranya, baik suara ataupun tindakan yang dilakukan, maka pihak NGO tersebut akan melakukan interaksi dan komunikasi dengan NGOs ataupun masyarakat ataupun komunitas global. Yang mana hal ini kemudian akan ditanggapi oleh negara lain, yang mana selanjutnya akan dibawa kepada organisasi internasional. Ya, selanjutnya pastinya hal ini akan menimbulkan tindakan penekanan dari organisasi internasional tersebut kepada negara yang melakukan blokade pada NGOs pada negara tersebut. Jadi ini mengapa disebut sebagai pola bumerang. Hal ini tentunya berdampak besar bagi negara tersebut karena mendapat represi dari aktor internasional baik negara ataupun NGOs lainnya. Nah, eh, kemudian kesadaran dan antusiasme dari komunitas dunia atau global community ini akan suatu isu yang berada pada titik puncaknya ini akan merepresi aktor-aktor yang dianggap menghalangi jalan NGOs tersebut ataupun masyarakat tersebut. Yang mana hal ini pada akhirnya akan melahirkan multiplier effect yang mana tidak hanya mendasarkan ataupun menyasarkan kepada negara yang melakukan tindakan represi tersebut, melainkan juga kepada negara-negara lain di seluruh dunia. Yang mana interaksi yang hadir inilah kemudian melahirkan sebuah jaringan advokasi yang mana di dalam kajian hubungan internasional jaringan ini merupakan sebuah hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia yang mana jaringan ini disebut sebagai TAN atau Transnational Advocacy Network. Boleh next slide. Oke. Untuk melalui vokalisasi ataupun penyuaraan aspirasi ini juga dapat dilakukan melalui berbagai strategi. Yang pertama itu adalah information politics ataupun penyebaran informasi, di mana yang seperti sudah saya mention sebelumnya bahwa penyebaran informasi di masa kini itu sangat mudah melalui berbagai media dan strategi. Misalkan politik informasi ini bertujuan juga untuk mendorong masyarakat dunia agar melakukan tindakan yang menurut seorang ini benar gitu dan telah dikemas sebagai prinsip yang kuat memberikan pengaruh atau influence dan bahkan terhadap kebijakan suatu negara. Tidak hanya kuat juga, informasi ini juga harus kredibel dan disampaikan dengan aktual dan bersifat dramatis. Contohnya yang di sini yang kami masukkan adalah adanya isu mengenai kasus sunat perempuan yang marak terjadi di beberapa negara Asia dan Afrika pada tahun 1974. Jadi untuk menarik perhatian publik ataupun komunitas dunia ini dan mendorong komunitas global untuk mengikuti isu ini adalah dengan konstruksi dan penyebutan isu ini dengan istilah mutilasi, mohon maaf, alat kelamin perempuan. Dari hal ini, isu ini juga dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan terkhususnya perempuan dan kekerasan pada perempuan itu sendiri, sehingga mampu menumbuhkan konstruksi pemikiran ataupun konstruksi pemikiran dari masyarakat itu sendiri mengenai isu dari sunat perempuan ini sendiri. Dan yang kedua ada simbolik politik atau politik simbol, di mana politik simbol ini sendiri sering didasarkan pada seringnya suatu isu ini diidentifikasikan dan dibingkai dalam peristiwa simbolis yang kuat untuk menciptakan kesadaran yang lebih mengikat pada masyarakatnya. Misalkan kalau di sini kita sebutkan adanya peringatan 500 tahun pelayaran Columbus ke Amerika, di mana hal ini menimbulkan suatu polemik ya, yang mana di satu sisi kedatangan Columbus di sini mewakili sebuah bentuk dari kolonialisme, tetapi juga ada satu kelompok yang menyatakan bahwa Columbus adalah penemu Amerika dan yang mengembangkan Amerika itu sendiri. Sehingga meskipun demikian adanya polemik itu, 500 tahun Columbus yang hadir di Amerika tetap menjadi hari yang dirayakan oleh beberapa golongan penduduk Amerika, khususnya bagi negara-negara yang memiliki basis kuat dengan kebudayaan Spanyol, yang merayakannya dengan suatu perayaan yaitu Expo 92 Seville
di mana dalam acara ini ditampilkan replika ataupun ilustrasi saat Columbus menemukan Amerika, di mana hal ini merupakan bukti bahwa simbol dapat mengalami perubahan makna dan tidak dapat berlaku secara keseluruhan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mayu. Masih mulai. Oke, baik. Sepertinya rekan saya ada kendala jaringan. Saya izin melanjutkan kembali. Kemudian yang ketiga ini adalah leverage politics, di mana leverage politics ini menyatakan ataupun mengindikasikan kepada penggunaan kemampuan dalam usaha pelaksanaan forum diskusi dengan berbagai aktor yang memiliki kekuatan sehingga kemudian akan menghasilkan sebuah influence ataupun pengaruh yang sangat besar gitu. Kalau misalkan di sini kita ambil contoh yaitu di Amerika Serikat terdapat kelompok aktivis hak asasi manusia yang mendapat pengaruh dengan memberikan informasi kepada pembuat kebijakan yang meyakinkan mereka untuk menghentikan bantuan militer dan ekonomi. Agar masalah ini dapat dinegosiasikan, NGO pertama-tama harus meningkatkan profil atau arti pentingnya dari sebuah identitas dengan menggunakan informasi dan politik simbolik. Kemudian anggota jaringan yang lebih kuat harus menghubungkan kerjasama dengan hal lain yang bernilai seperti uang, perdagangan, ataupun prestis dari identitas kelompok tersebut yang meskipun membutuhkan keterlibatan pihak yang memiliki kekuasaan, tetapi kredibilitasnya masih tergantung pada kemampuan memengaruhi opini pada publik itu sendiri. Dan berada dalam negara demokrasi yang mana hal ini merupakan sebuah keuntungan karena akan berpotensi mendapatkan suara ataupun dukungan yang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah accountability politics yang bermaksud kepada jaringan aktor tersebut mencurahkan energi yang cukup besar untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk secara terbuka mengubah posisi mereka pada isu-isu tersebut. Di mana aktivis jaringan TAN bagaimanapun mencoba untuk membuat pernyataan seperti itu untuk menjadi peluang dalam hadirnya ability politics. Di mana begitu pemerintah secara terbuka berkomitmen pada sebuah prinsip yang kemudian didukung dengan aspirasi dari NGO tersebut. Sebagai contoh dari jaringan politik akuntabilitas ini adalah kemampuan jaringan hak asasi manusia untuk menggunakan ketentuan hak asasi manusia ini dari kesepakatan Helsinki tahun 1975 untuk menekan Uni Soviet dan pemerintahan Eropa Timur untuk melakukan reformasi ataupun perubahan, di mana kesepakatan Helsinki ini membantu menghidupkan kembali gerakan hak asasi manusia di Uni Soviet dan Eropa Timur sehingga menelurkan organisasi baru yang berdasarkan kepada hak asasi manusia seperti Moscow Helsinki Group dan Helsinki Watch Committee di Amerika Serikat dan membantu melindungi aktivis dari represi yang dilakukan atas dasar hak asasi manusia ini sendiri. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Tes. Oke, suara saya kedengeran? Oke, selanjutnya, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa dalam TAN atau Transnational Advocacy Networks, aktor-aktor saling berinteraksi, bertukar informasi, dan saling memengaruhi melalui internet. Maka potensi konflik cyber pun lebih terbuka lebar gitu. Nah, pada abad ke-21 ini, informasi adalah hal yang sangat penting. Angka ketergantungan terhadap teknologi informasi dan informasi itu sendiri pun mulai dari negara dan individu meningkat. Sektor bisnis dan sektor-sektor lainnya seperti dalam bidang militer itu pun pasti memakai teknologi. Teknologi informasi digunakan untuk mengolah kayak di militer itu kayak mengolah pasukan militer seperti untuk komando, kontrol ataupun untuk logistik. Nah, penggunaan teknologi informasi yang dipakai dalam sistem senjata militer modern meningkatkan tingkat kematian dan mengurangi kerusakan jaminan terkait
dengan penggunaan senjata tersebut. Pergerakan dan tindakan dari pasukan jaringan yang memungkinkan informasi dan gambaran umum dari medan perang dapat disebarluaskan. Selain itu, teroris pun menggunakan teknologi informasi. Walaupun senjata kinetik para teroris umumnya berteknologi rendah, penggunaan teknologi informasi untuk perekrutan, pelatihan, dan komunikasi biasanya sangat canggih. Singkatnya, cyberspace atau dunia maya ini adalah lingkungan, dunia, ataupun tempat yang berada di internet. Artinya dunia ini muncul akibat adanya alat dan jaringan yang terhubung. Maka cyberspace tidak berbentuk dunia nyata secara fisik. Oleh karena itu, cyberspace sering disebut dunia maya. Maya sendiri artinya adalah tidak nyata. Mengapa dunia maya dan segala halnya menjadi penting di zaman ini? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa penggunaan teknologi dan teknologi informasi semakin pesat. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh globalisasi. Globalisasi sendiri adalah proses integrasi dari seluruh aspek dalam kehidupan manusia, sehingga hambatan seperti geografi ataupun sosial budaya dan lainnya tidak ada lagi. Karenanya, informasi dari berbagai negara menuju negara lainnya mudah diakses, baik yang bersifat positif maupun negatif. Terkadang teknologi informasi di dalam dunia maya pun menimbulkan konflik. Bukan hanya dalam tahap individu, tetapi juga termasuk dalam aktor utama dari hubungan internasional sendiri, yaitu negara. Nah, selanjutnya, mengingat pentingnya tadi teknologi dan teknologi informasi, tidak mengherankan bahwa beberapa pihak mungkin berusaha untuk mendapatkan keuntungan atas lawan mereka dengan menggunakan berbagai alat dan teknik untuk mengambil keuntungan dari aspek-aspek tertentu dari dunia maya. Maka dari sinilah muncul apa yang disebut dengan konflik di dunia maya atau cyber konflik. Ancaman di dunia maya banyak jenisnya karena teknologi semakin berkembang dan karenanya perlu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjaga keamanan. Bahkan di awal tahun 90-an dianggap bahwa di abad ke-21 jika perang terjadi, maka perang dunia maya juga akan terjadi karena pada abad ke-21 banyak negara akan menggunakan dunia maya. Kita baru saja 20 tahun di abad ke-21, tetapi peluang untuk perang dunia di dunia maya ini terjadi sangat meningkat gitu. Hal tersebut mungkin terjadi karena ada banyak individu, layanan, dan kelompok kriminal yang menggunakan dunia maya untuk menghancurkan target. Keamanan nasional berarti menyelamatkan kepentingan tertentu negara dengan segala cara. Bagi sebagian besar negara, kepentingan nasional akan menjadi integritas dan institusi fundamental pemerintah. Saat ini, banyak negara kekurangan keamanan dunia maya yang baik dan melaluinya mereka dapat menjadi target yang sempurna. Di dunia sekarang ini kita sering mendengar berita tentang peretasan mulai dari tingkat individu hingga tingkat yang merugikan negara seperti peretasan pembangkit listrik dan pasar saham yang dapat menyebabkan kekacauan. Untuk menghindari skenario tersebut, suatu negara atau organisasi harus memiliki keamanan yang baik untuk sistem mereka. Pada tahun 2009, Symantec sekarang dikenal sebagai Norton LifeLock melalui survei keamanan dan penyimpanan India, di mana India mencatat peningkatan aktivitas situs jahat sebesar 12% dari wilayah Asia Pasifik atau Jepang. Dengan ini, India menempati posisi ketiga di kawasan Asia Pasifik, di mana menjadi peningkatan 250% dalam sistem yang terinfeksi bot. Sedemikian rupa, McAfee dalam laporan tahunannya tahun 2007 menyebutkan bahwa hampir sekitar 120 negara menggunakan internet sebagai senjata untuk menyasar pasar saham dan sistem komputer pemerintah. Selama masa Perang Dingin, banyak negara akan bekerja secara diam-diam dengan dinas intelijen mereka untuk menemukan cara menyerang kelemahan. Saat ini kejahatan dunia maya tidak terbatas pada individu atau organisasi, tetapi juga pada suatu negara. Ada dua jenis penyerang di dunia maya atau di dunia cyber. Salah satunya adalah penyerang non-negara yang merupakan penjahat dan yang merupakan penjahat terhadap yurisdiksi satu atau lebih negara. Jenis penyerang ini biasanya menyerang individu. Dalam penyerang non-negara, mungkin ada beberapa teroris yang biasanya menyerang Badan Keamanan Nasional dan penegak hukum. Jenis penyerang lainnya adalah yang menargetkan negara berdaulat dan mendapatkan informasi mereka.
Untuk menyimpan data dari jenis penyerang ini adalah tanggung jawab lembaga eksternal dan internal. Sebagian besar serangan ini dalam bentuk penolakan layanan ataupun serangan Trojan, dan ini tergantung pada tujuan penyerang. Jenis serangan ini dapat lebih merusak data ataupun jaringan komputer. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini contoh kasus konflik di dunia maya adalah konflik antara India dan Pakistan. Kita semua tahu tentang perang antara India dan Pakistan yang mengakibatkan banyak kehancuran terutama nyawa manusia. Dalam pertempuran dunia saat ini tidak dilakukan dengan senjata dan tank, tetapi juga di media sosial. Sejak teknologi informasi menyebar di Asia Selatan, sejak pertengahan tahun 90-an, kecepatan perang dunia maya juga meningkat antara India dan Pakistan. Pandangan pertama adalah ketika India melakukan uji coba nuklirnya, segera setelah itu sekelompok peretas yang berbasis di Pakistan membobol situs Pusat Penelitian Atom Baba dan memposting berbagai pesan anti-nasional. Hal-hal seperti itu terjadi terus selama Perang Kargil pada tahun 1959 dan pada bulan Desember 2001 sampai 2002. Karena itu, periode antara 1959 hingga 2002 sangat kritis, di mana militer akan saling tembak. Di dekat garis kontrol, para peretas mencoba untuk menghapus situs web tersebut. Syukurlah Perang Dunia Maya tidak banyak karena kedua negara hanya merusak situs web. Nah, ada dua kelompok peretas terkemuka yang ada di Pakistan, yaitu Pakistani Hackers Club (PHC) dan GeForce. Kedua grup tersebut memiliki peretas profesional di dalamnya, dan kedua grup tersebut memiliki tujuan khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat dan teknik yang digunakan dalam cyber konflik. Alat dan teknik di konflik di dunia cyber dapat dipisahkan menjadi alat berdasarkan teknologi dan teknik yang berfokus pada manusia. Alat dan teknik ofensif atau serangan memungkinkan pihak yang bermusuhan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, sedangkan alat dan teknik defensif atau pertahanan berupaya mencegah pihak yang bermusuhan melakukannya. Alat berbasis teknologi yang ofensif membutuhkan 3 komponen. Yang pertama yaitu mengakses, artinya mengacu pada bagaimana pihak yang bermusuhan mendapatkan teknologi informasi yang diinginkan. Akses jarak jauh misalnya melalui internet, melalui modem dial-up yang terpasang pada alat, atau melalui penerobosan jaringan kabel yang terhubung dengannya. Alternatif akses mungkin memerlukan kedekatan fisik, misalnya mata-mata yang bertindak sebagai operator, teknisi servis, atau vendor. Akses jarak dekat kemungkinan terjadi dimanapun dalam rantai pasokan, misalnya selama fabrikasi chip, perakitan, pemuatan perangkat lunak sistem, selama pengiriman ke pelanggan, atau selama operasi. Yang kedua yaitu ada kerentanan. Adalah aspek teknologi informasi yang dapat digunakan untuk memkompromikannya. Kerentanan mungkin secara tidak sengaja muncul melalui cacat desain atau implementasi, atau juga diperkenalkan dengan sengaja. Cacat yang diperkenalkan secara tidak sengaja atau bug dapat membuka pintu pemanfaatan kerentanan yang dilakukan oleh negara lain. Selanjutnya yaitu ada payload, yang merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan mekanisme yang mengaruhi teknologi informasi setelah akses digunakan untuk memanfaatkan kerentanan. Misalnya setelah agen perangkat lunak, contohnya virus, memasuki komputer, muatannya dapat diprogram untuk melakukan banyak hal seperti memproduksi dan mentransmisi ulang dirinya sendiri, menghancurkan file di sistem, dan mengubah file. Muatan dapat dirancang untuk melakukan lebih dari satu hal atau dapat bertindak dalam waktu yang berbeda. Jika saluran komunikasi tersedia, maka muatan dapat diperoleh dari jarak jauh. Sedangkan alat defensif menangani satu atau lebih dari elemen ini. Misalnya beberapa alat yang contohnya yaitu firewall menutup akses yang mungkin dibiarkan terbuka secara tidak sengaja oleh alat lain. Mengidentifikasi kesalahan pemrograman yang disebut kerentanan yang dapat diperbaiki sebelum pihak yang bermusuhan memanfaatkannya. Lainnya lagi berfungsi untuk mencegah pihak yang bermusuhan melakukan hal-hal buruk dengan muatan apapun yang diberikan. Misalnya file rahasia yang dienkripsi sehingga meskipun salinannya dihapus dari sistem, itu tidak berguna bagi pihak yang bermusuhan. Selanjutnya adalah teknik yang berbasis orang atau manusia. Manusia berinteraksi dengan teknologi informasi dan seringkali lebih mudah untuk mengetahui, menyuap, atau memeras orang dalam untuk melakukan penawaran yang pihak bermusuhan. Misalnya akses dekat ke sistem dapat diperoleh dengan menyuap petugas kebersihan untuk memasukkan USB flash drive ke komputer. Kerentanan dapat dipasang dengan memeras programmer agar menulis kode yang rusak. Dalam kasus seperti itu, alat berbasis teknologi dan alat berbasis komputer dapat digabungkan.
Sedangkan teknik defensif berbasis orang atau manusia pada dasarnya melibatkan pembujukan orang untuk tidak berperilaku dengan cara yang membahayakan keamanan. Pendidikan mengajarkan untuk tidak tertipu oleh penipuan yang dimaksudkan untuk mendapatkan nama dan kata sandi masuk. Audit aktivitas membujuk untuk tidak menggunakan teknologi informasi dengan cara yang mencurigakan. Imbalan untuk pelaporan meyakinkan orang untuk melaporkan atau aktivitas mencurigakan pada otoritas yang tepat. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aktor dan motivasi di balik serangan cyber. Sudah menjadi suatu hal yang umum bagi masyarakat luas bahwa kekuatan yang dimiliki oleh negara-negara besar tersebar dalam berbagai bidang, termasuk juga dunia cyber. Mereka menggunakan kemampuan yang mereka miliki dalam masa kini untuk kepentingan nasional mereka. Tidak hanya aktor negara saja yang mampu melakukan cyber attack, dalam beberapa peristiwa yang terjadi di dunia, organisasi kriminal, teroris, serta organisasi-organisasi lainnya kerap melakukan cyber attack untuk kepentingan mereka juga. Banyak alasan yang mendasari untuk melakukan tindakan kriminal dalam dunia cyber. Salah satunya yang paling umum adalah finansial. Dengan tersebarnya berbagai informasi di dunia cyber, para kriminal dapat dengan mudahnya membobol rekening seorang, memindahkan uang dari rekening orang lain ke rekening mereka pribadi, dan hal-hal yang malah terjadi hingga saat ini. Selanjutnya yaitu adalah politik. Kegiatan eksploitasi serta penyerangan cyber yang sering dilakukan oleh politik biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar di dunia politik. Menyebarkan false image tentang lawan politik pada masa kampanye, maksud beberapa pihak yang menyebarkan ujaran kebencian terhadap pihak lain, dan menyebarkan berbagai pesan politik untuk kepentingan pribadi mereka merupakan beberapa contoh kegiatan yang dilakukan oleh pihak dalam bidang ini. Alasan selanjutnya yaitu militer. Dunia militer saat ini tidak hanya bergantung terhadap seberapa besar alutsista yang diberikan negara, dan juga seberapa banyak negara tersebut memiliki tentara, namun juga bagaimana sistem keamanan negara tersebut dijalankan, terutama dalam dunia cyber. Salah satu contoh penggunaan cyber dalam dunia militer yaitu pembobolan terhadap website pemerintah Ukraina yang dilakukan oleh hacker tak dikenal dengan mengirim pesan kepada mereka. Pemerintah Ukraina menganggap bahwa hacker menggunakan third party company sebagai salah satu cara untuk membobol website mereka. Beberapa pihak seperti kelompok teroris dituduh oleh pemerintah Ukraina sebagai salah satu pelaku tragedi ini. Sekian dari saya dapat dilakukan oleh rekan saya. Selanjutnya, konflik di dunia cyber dan di dunia nyata atau fisik. Konflik di dunia maya dan di ruang fisik memiliki beberapa perbedaan dan persamaan utama. Berikut ini adalah perbandingannya. Perbandingan pertama adalah dari jenis konfliknya. Di dunia nyata, perselisihan biasanya ditandai dengan tindakan fisik langsung antara dua pihak atau lebih, seperti penggunaan senjata tajam dan kekerasan, sedangkan konflik di dunia cyber biasanya melibatkan tindakan tidak langsung, seperti peretasan, pembobolan data, dan bentuk serangan cyber lainnya. Perbandingan kedua adalah dari ruang lingkupnya. Konflik di ruang cyber seringkali terbatas dalam ruang lingkup dan skala, biasanya terbatas pada wilayah geografis tertentu. Sebaliknya, konflik di dunia maya dapat mempengaruhi khalayak di seluruh dunia dan dapat memiliki skala dan cakupan yang jauh lebih luas. Perbandingan yang ketiga adalah perbedaan atribusi. Dalam konflik di dunia nyata, seringkali lebih mudah untuk melacak tindakan pihak-pihak yang terlibat karena mereka meninggalkan bukti fisik seperti senjata dan sidik jari. Sebaliknya, dalam konflik di dunia maya, karena adanya anonimitas yang seringkali dapat dipertahankan dengan menggunakan berbagai teknik seperti pemalsuan alamat IP dan menggunakan perangkat lunak, mengatribusi tindakan kepada pihak tertentu bisa menjadi lebih sulit. Kemudian yang keempat ditinjau dari kecepatan dan kelincahan. Konflik di dunia maya bisa terjadi jauh lebih cepat dan gesit dibandingkan dengan konflik di dunia nyata. Penyerang bisa melancarkan serangan dari mana saja di seluruh dunia dan beradaptasi dengan cepat pada kondisi yang berubah-ubah, sehingga menyulitkan pihak bertahan untuk mengikutinya. Perbandingan kelima adalah dari dampak dalam konflik dunia nyata. Perbandingan kelima adalah dampak yang dihasilkan. Dampak seringkali dalam dunia nyata seringkali terlihat langsung seperti cedera fisik atau hilangnya nyawa. Sebaliknya, dampak konflik di ruang cyber mungkin kurang terlihat
tetapi dapat memiliki efek jangka panjang seperti kerugian ekonomi, kerusakan reputasi, dan bahkan hilangnya nyawa di sektor infrastruktur penting. Kemudian perbedaan yang keenam adalah ditinjau dari aspek pertahanan. Dalam konflik dunia nyata, pertahanan seringkali berfokus pada sarana fisik seperti benteng, penghalang, dan senjata. Sebaliknya, pertahanan di ruang cyber seringkali melibatkan lebih banyak tindakan teknis seperti firewall, sistem deteksi penyusupan, dan enkripsi. Yang terakhir adalah pada hak internasional. Meskipun ada hukum dan norma internasional yang mengatur perselisihan di dunia nyata, seperti Konvensi Jenewa, saat ini belum ada konsensus tentang bagaimana hukum internasional harus diterapkan pada perselisihan di dunia maya. Secara keseluruhan, konflik di ruang cyber dan ruang fisik pada dasarnya berbeda dalam hal sifat, ruang lingkup, atribusi, dan dampaknya. Namun, ada juga beberapa kesamaan terkait dengan kebutuhan akan pertahanan, potensi eskalasi, dan potensi para pihak untuk bekerja sama dalam mencegah konflik. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pengoperasian cyber konflik atau konflik cyber. Adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan serangan atau konfrontasi terhadap negara atau organisasi lain dengan tujuan mencapai keuntungan politik atau militer. Konflik cyber dapat mencakup serangan terhadap infrastruktur penting seperti sistem telekomunikasi, sistem keuangan, dan sistem keamanan nasional. Terus, pengoperasian konflik cyber biasanya melibatkan penggunaan teknik-teknik seperti hacking, serangan phishing, serangan denial of service, terus malware, dan serangan advanced process threat atau APT untuk merusak, mengganggu, atau mengambil alih sistem jaringan komputer yang diincar. Konflik cyber seringkali sulit dilacak dan dapat melibatkan pihak-pihak yang sulit diidentifikasi atau diatribusikan. Oleh karena itu, konflik cyber menjadi tantangan besar bagi negara dan organisasi yang berupaya untuk melindungi diri dari serangan cyber. Lalu ada operasi cyber konflik. Pelaku cyber konflik atau konflik cyber dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk negara, kelompok bersenjata, organisasi kriminal, atau individu yang melakukan serangan untuk mencapai tujuan politik atau ekonomi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ilham. Baik, terima kasih, Mbak. Bisa di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum perang, hak asasi, dan cyber konflik. Dalam prinsip hukum internasional, konflik bersenjata memiliki dua prinsip, yaitu jus ad bellum dan bellum. Negara tersebut melakukan konflik tersebut. Jadi jus ad bellum ini berisikan syarat-syarat yang mengatur tentang mengatur sebuah negara sebelum menggunakan kekuatan militernya untuk penyelesaian konflik. Tujuan dari prinsip ini adalah membatasi diplomasi dan dengan cara damai. Sedangkan jus in bello adalah lebih ke arah teknis cara-cara yang dilarang dan diperbolehkan dalam konflik dalam konflik perang angkat senjata. Tujuan dari prinsip ini yaitu untuk melindungi keberadaan populasi sipil dan membatasi kekuatan militer yang akan digunakan dalam perang. Salah satu contohnya yaitu larangan penggunaan senjata kimia dan senjata biologis dalam perang. Selanjutnya ada International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Dalam ICCPR ini ada beberapa pasal yang mengatur tentang dunia cyber. Yang pertama adalah pasal 17. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari
pergangguan yang sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, dan korespondensinya. Pasal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional. Dalam konteks Perang Dunia Cyber ini, pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights menggarisbawahi pentingnya melindungi hak privasi dan kebebasan berbicara dalam lingkungan digital yang akhir-akhir ini menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, negara-negara dan organisasi internasional harus berkomitmen untuk melindungi hak-hak tersebut dan mengembangkan kerangka kerja yang memadai untuk mengatasi serangan cyber dan kejahatan cyber lainnya. Yang kedua ada pasal 19 yang mengatur tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan ide tanpa ada campur tangan dari pihak yang berwenang. Pasal ini menjamin hak atas kebebasan pers dan media. Dalam konteks perang cyber, pasal ini memiliki hubungan erat dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya atau internet. Serangan cyber dan praktik pengawasan oleh pihak berwenang dapat membatasi akses dan hak individu untuk mengakses dan menyebarkan informasi. Dalam beberapa kasus, pemerintahan dan lembaga lain dapat mencoba membatasi akses ke situs web atau menghapus konten yang dianggap tidak pantas atau tidak diinginkan oleh pemerintah tersebut. Dalam hal ini, pasal 19 menekankan pentingnya bahwa melindungi kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya. Pemerintah dan organisasi lain harus berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terlindungi secara online dan memperhatikan bahwa pengekangan yang terlalu besar tersebut akan memiliki dampak yang negatif. Dan yang terakhir, ICCPR juga menjunjung tinggi semboyan right to life dalam perang cyber. Hal ini berarti jika sebuah negara melakukan serangan cyber ke negara lain, mereka juga tetap harus membuka jalur yang mensuplai pengiriman makanan dan obat-obatan bagi masyarakat sipil. Bisa di next dan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi dari pemaparan sebelumnya kita tuh tahu ya kalau perkembangan teknologi dan komunikasi itu telah melahirkan suatu kekuatan baru yang utamanya tuh ada di cyberspace gitu. Hal ini tuh kemudian memunculkan konsekuensi-konsekuensi. Nah, yang salah satunya itu adalah munculnya potensi konflik di dalam cyberspace. Nah, melihat hal itu, maka kita tuh perlu suatu instrumen untuk menanggapi berbagai konflik di cyberspace, khususnya bagi kasus-kasus yang lintas batas, yang melibatkan aktor-aktor transnasional tentunya, yaitu hukum internasional. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwa ada definisi hukum internasional menurut Bapak Mohtar Kusumamaja. Beliau Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 78 sampai 88 kalau saya tidak salah. Beliau mendefinisikan bahwa hukum internasional itu sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Nah, secara tradisional, sebagian besar hukum internasional itu berasal dari dua sumber. Yang pertama itu ada perjanjian internasional atau treaties, lalu yang kedua itu ada hukum adat atau biasanya kita sebut sebagai hukum kebiasaan internasional atau international customary law. Nah, satu kelebihan dari perjanjian internasional itu dibanding sama hukum adat, hukum kebiasaan internasional adalah perjanjian internasional itu sifatnya tertulis, karena hukum kebiasaan internasional itu dia adalah seperangkat aturan yang tidak dikodifikasi. Jadi dia itu nggak tersusun secara sistematis dan istilah sederhananya itu nggak dikitabkan gitu. Jadi dengan perjanjian internasional penemuan dan pembuktian hukum itu akan jauh lebih mudah dilakukan. Nah, contoh dari perjanjian internasional itu ada perjanjian START atau Strategic Arms Reduction Talks pada tahun 1991.
di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet itu bersepakat memutuskan untuk mengurangi kepemilikan senjata nuklir yang bisa mengancam peradaban manusia. Sedangkan contoh dari hukum kebiasaan internasional itu adalah bahwasannya itu pemerintah suatu negara tidak dapat digugat atas tindakan mereka di pengadilan milik negara lain, atau seperti misalnya pengibaran bendera putih sebagai tanda gencatan senjata, tanda menyerah oleh suatu negara gitu. Nah, selanjutnya, nah, sumber internasional sendiri itu pada hakikatnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis sumber hukum. Yang pertama itu ada soft law dan yang kedua ada hard law. Nah, soft law ini itu seperangkat aturan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional yang sifatnya itu enggak mengikat. Jadi lebih sebatas mengikat secara moral aja, karena tidak meletakkan kewajiban dan wewenang bagi para pihak yang terkait. Contohnya tuh ada World Bank Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment pada tahun 1992. Sedangkan hard law itu adalah seperangkat aturan hukum yang mengikat negara-negara, di mana negara-negara itu lebih ditekan untuk patuh pada suatu aturan, sehingga jelas kemudian bahwasannya kalau misalnya ada negara yang melakukan pelanggaran, biaya yang harus dibayar itu besar gitu. Contohnya itu ada konvensi Jenewa. Nah, ya hard law itu biasanya yang bentuknya kayak konvensi, protokol yang seperti itu ya. Selanjutnya kita bisa lihat di sini ada beberapa aktor hukum internasional atau biasanya kita kenal sebagai subjek hukum internasional. Nah, yang pertama itu ada negara sebagai aktor hukum internasional yang terutama, terpenting, dan yang memiliki kewenangan yang terbesar di antara aktor lainnya. Nah, yang kedua itu ada pula entitas subnegara, baik yang diakui oleh komunitas internasional seperti Hong Kong dan yang tidak diakui oleh komunitas internasional seperti Tibet. Nah, kenapa bisa berpisah gitu ya dengan negara? Karena berdasarkan pembacaan saya, kerap kali suara dari entitas subnegara itu tidak terwakilkan oleh negara mereka berada gitu di forum-forum internasional. Nah, yang ketiga itu ada International Non-Governmental Organization atau NGO, bisa juga INGO, dan ada juga organisasi internasional. Dan yang keempat itu ada korporasi atau perusahaan transnasional. Walau untuk perusahaan transnasional sendiri kalau ingin berkontribusi pada forum-forum internasional tuh mereka biasanya masih perlu legitimasi dari negara dan persetujuan dari negara. Nah, berdasarkan pemaparan materi yang sudah saya lakukan dalam kaitannya dengan cyberspace, maka dapat disimpulkan kalau proses globalisasi itu kan semakin berdampak gitu pada kehidupan kita dan negara. Dengan demikian tuh jadi lebih memfokuskan memberikan perhatian yang lebih besar pada tata kelola di cyberspace, sehingga peran hukum internasional dalam konteks cyberspace pun meningkat dan semakin menonjol. Nah, saat ini sebagian besar negara dan beberapa organisasi internasional termasuk Komite Pertama Perlucutan Senjata dan Keamanan Internasional, Majelis Umum PBB, G20, Uni Eropa, ASEAN, dan OAS telah menegaskan bahwa hukum internasional yang ada berlaku juga untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh negara. Nah, dengan demikian hukum internasional itu jelas sudah berlaku pada cyberspace. Tapi bagaimana berlakunya hukum internasional itulah yang menjadi tantangan bagi kita saat ini gitu. Di dunia nyata atau fisik sehari-hari pun beberapa kali kita temui bahwa penegakan hukum internasional itu masih belum maksimal, mengingat sifatnya itu yang koordinatif, enggak subordinatif kayak hukum nasional gitu. Jadi nggak ada badan supranasional ataupun pemerintahan dunia yang berwenang membuat sekaligus memaksakan berlakunya suatu aturan internasional. Dengan demikian menjadi persoalan yang harus kita segera cari jalan keluarnya. Gimana sih buat hukum internasional ini mampu terselenggara dengan efektif dan bertahan melihat sifatnya yang koordinatif. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Sam.
Berikut ada studi kasusnya itu Cambridge Analytica Scandal. Skandal ini di mana Facebook, media sosial, platform media sosial tersebut memberi data-data penggunanya, baik itu kebiasaan atau halaman-halaman yang disukai, sehingga hingga partai politik yang diikuti oleh pengguna tersebut bisa dijual datanya dan dibeli oleh sebuah firma publik bernama Cambridge Analytica. Data dari Facebook ini digunakan untuk membuat psychological profile untuk kampanye-kampanye politik kandidat-kandidat sayap kanan, terutama dengan kampanye Trump dan kampanye Brexit. Dampak dari skandal ini adalah dengan terpanggilnya Mark Zuckerberg ke Kongres Amerika dan jatuhnya saham Facebook di pasar saham. Selanjutnya, untuk melindungi data pengguna selanjutnya, dibuat kebijakan-kebijakan baru yang diperlukan untuk konsen dari pengguna-penggunanya untuk dapat di share data-data yang diperoleh dari penggunaan Facebook. Sekian dari studi kasus. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, boleh, Haikal. Oke, ini udah kedengeran kan? Udah belum? Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin boleh balik ke slide kedua kalau nggak salah ya? Ya, betul. Ya. Ini gue jadi Asya nomor 2 sih. Boleh. Tuh Asya denger tuh, ada kelanjutan tuh. Nah ini nih, oke. Saya masih bingung nih mengenai perbedaan information politics dan leverage politics. Soalnya dari yang contoh yang kalian kasihin itu padanya membuat leverage juga ya, yang di information politik. Sementara itu yang di leverage politik yang dicontohin itu padanya information juga. Gitu. Oke. Mungkin ditampung dulu ya. Oke, kalau gitu saya bakal beranjak ke pertanyaan kedua nih. Mengenai Maaf Haikal, mungkin karena keterbatasan waktu, jadi satu orang kami batasi satu pertanyaan. Oke, siap. Maaf ya. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi. Mungkin dari yang online. Boleh. Dari online. Online. Gantian. Oke, coba boleh Zain. Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Muhammad Zain. Pertanyaan saya adalah seberapa lethal atau mematikankah sebuah cyber konflik atau warfare? Karena kalau dalam skenario terburuknya, sebuah kelompok yang melakukan hacking atau menginfiltrasi atau membocorkan data militer atau bahkan meretas sistem nuklir yang kemudian dapat istilahnya disalahgunakan seperti itu. Lantas apakah dampak dari cyber konflik ini terbatas pada kerugian material, reputasi, dan kehilangan data, kebocoran, sebagainya? Atau sebenarnya dampak tersebut masuk ke dalam physical konflik dan terlepas dari peran cyber itu sendiri? Kayaknya gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini dipencet ya? Atau gimana? Ngomong aja. Langsung ya? Sebelumnya selamat siang Bapak Arvin dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin bertanya, karena tadi sempat menyinggung juga ya tentang cyber security dan perang dunia cyber. Mungkin saya ingin mengkonfirmasi aja dan menanyakan lebih lanjut. Sebenarnya dalam pandangan kalian, bagaimana wujud dari perang dunia cyber itu sendiri? Karena tadi sempat di-mention ya, bakal ada salah satu dampak yaitu adalah perang dunia cyber. Apakah itu antara negara dengan negara
negara atau antar organisasi kan kita tahu ya ada banyak organisasi hacking seperti Anonymous. Habis itu mungkin apa namanya banyak lah nama-namanya Triple Canopy atau yang lain. Nah, apakah bentuk dari perang dunia cyber yang tadi kalian mention itu berwujud dari kepentingan antar negara atau justru itu bisa diwakili oleh organisasi-organisasi ini? Maksud saya gini, apakah negara itu akan menggunakan kepanjangan tangan atau negara langsung menyerang negara lain secara frontal, maksudnya kayak membocorkan data atau menghack data keamanan nuklir? Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita diskusi dulu ya. Untuk pertanyaan Haikal, mungkin rekan kami sudah bisa menjawab. Boleh, Zaki. Oke, terima kasih pertanyaannya, Haikal. Tadi pertanyaannya adalah mengenai perbedaan antara informatif ya, information politics sama leverage politics. Nah, mungkin tadi kalau misalkan dilihat secara sesama dari PPT-nya mungkin nggak terlalu jelas ya. Tapi kalau misalkan tadi aku sempat juga mention lewat ucapan aku, mungkin kurang jelas. Jadi aku izin untuk menjelaskan kembali. Jadi kalau menurut aku dan yang sumber yang aku baca begitu ya, untuk politik informasi ini dia bersifat secara umum ataupun general, di mana politik informasi ini mendorong orang lain agar setuju dengan pendapat suatu kelompok. Misalkan kelompok A di sini tidak setuju dengan kehadiran isu ataupun kehadiran sunat perempuan di Asia dan Afrika. Ini terjadi pada tahun 1974. Nah, karena ketidaksetujuan tersebut, kelompok yang tidak setuju ini berusaha untuk menyuarakan ataupun memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada komunitas global mengenai isu sunat perempuan ini. Itu untuk information politics. Jadi intinya information politics itu adalah dia memberikan ataupun menyebarluaskan informasi, baik itu ide, gagasan, ataupun suatu hal yang bersifat untuk mendulang ataupun mendapatkan dukungan dari orang lain. Nah, perbedaannya dengan leverage politics, jadi kalau leverage politics itu lebih kepada penggunaan kemampuan suatu kelompok ini dalam usaha pelaksanaan forum diskusi dengan berbagai aktor yang memiliki kekuatan ataupun pemangku kepentingan. Jadi kalau di contoh ini adalah ada salah satu NGO ya, ataupun aktivis HAM di United States, di Amerika, di mana dia berhasil untuk meyakinkan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat itu untuk menghentikan bantuan militer dan ekonomi yang mendukung kegiatan pelanggaran HAM. Jadi intinya kalau leverage politics itu adalah bagaimana suatu kelompok ini melakukan suatu open forum ataupun forum diskusi kepada pemangku kepentingan ataupun kebijakan sehingga apa yang dia inginkan itu terwujud. Jadi nggak berusaha untuk menyebarkan secara luas dan masif. Jadi tidak semasif seperti information politics. Mungkin itu jawaban dari aku dan mungkin temanku ada yang mau menambahkan. Coba ingin menjawab pertanyaan Zain ya. Yang apakah ada ancaman lebih nyata untuk ancaman fisikal ya. Kalau misalnya tadi kan disebut ada sistem nuklir, protes sistem nuklir. Itu kalau emang diretas bisa bocor kan, bisa apa kayak Chernobyl atau Fukushima, bisa menyebar ke yang lain, bisa mengancam nyawa juga. Kalau misalnya kalau reputasi kepala negara bisa mengancam untuk bisa dibocorkan, bisa juga ada bisa sama mematikan, apalagi jika ada serangan spesifik ke seseorang atau ke suatu sistem negara, suatu plant negara. Udah. Terus coba yang ke GRI ya. Apakah bisa organisasi militer langsung
langsung atau mungkin dipakai perantara. Kalau iya, oke, iya, iya. Ada dua contoh sih yang langsung dapet tuh yang pas 2016 yang Trump sama Rusia itu loh. Itu kan sebenarnya langsung dari Rusia ya protes langsung apa ke negara kan negara-negara. Tapi kalau misalnya kedua itu sebenarnya ini bukan cyber tapi apa Wagner atau Wagner Group kan itu kan sebenarnya dipekerjakan oleh presidennya pemerintah Rusia tapi melalui perantara. Jadi sebenarnya bisa dua-duanya. Tapi untuk gimana kita ngomong kalau itu dia nggak nanti kita ngomong ini si orang kerja by order of presiden atau dia kerja sendiri. Sebenarnya kayaknya nggak mungkin ya Pak kalau ngaku di depan opini dunia gitu ngaku bahwa ada interferensi ada campur tangan. Tapi dari 2016 juga udah terbukti kan ada oleh FBI oleh dari Badan Intelijen Amerika terbukti bahwa ada campur tangan pihak lain dari Rusia gitu. Terus kalau Wagner Group juga udah terbukti ada data-data dari media barat, mungkin media timur mah enggak ya, tapi media barat ada sudah kayak New York Times, The Guardian itu kan udah bisa dibilang terpercaya lah, itu udah ada bukti-bukti bahwa ada bukti mengikuti Rusia. Nah, sudah. Nah, sudah cukupkan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Ini. Suara aku kedengeran nggak? Halo, suara aku kedengeran nggak? Halo, suara aku kedengeran nggak? Oke, aman. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 14B. Kita akan meresum dan review buku mengenai international politics di bagian chapter ke-14 gitu. Boleh mungkin next. Oke. Nah, kita beranggotakan dari Felicia Ayu Putri, Fernanda Raja Kantona, Yuning Tias Kaironisa, yang membuat peraturan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara yang paling korup.
Sebuah pemikiran dari Garrett Hardin yang ia kemukakan ini terdapat dalam artikelnya dengan judul yang sama pada tahun 1968. Kata tragedy berarti suatu kejadian yang menyedihkan dan commons adalah milik bersama. Dengan kata lain, tragedy of the commons adalah situasi di mana sumber daya bersama dipakai dengan serakah tanpa aturan yang menyebabkan kerugian berupa rusak atau habisnya sumber daya kepemilikan bersama tersebut. Commons bisa berupa banyak hal seperti laut, hutan, udara, energi, lahan, dan lain-lainnya. Situasi ini merupakan situasi nyata yang sedang berlangsung di kehidupan dan merupakan sebuah ancaman bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Tragedy of the commons dapat diproyeksikan pada beberapa hal. Di antaranya adalah penggunaan sumber energi tidak terbarukan, sumber makanan seperti hasil laut, penggunaan lahan, penggunaan air bersih, udara bersih, dan lain-lainnya. Penggunaan energi untuk kehidupan sehari-hari manusia hingga saat ini 85% masih bergantung pada sumber energi tidak terbarukan dari hasil pembakaran fosil. Dengan maraknya perusahaan-perusahaan di bidang energi tersebut, mereka saling berlomba untuk mendapatkan sumber yang banyak dan tidak mau kalah. Alhasil terjadi keserakahan dalam penggunaannya. Penggunaan berlebihan dan eksploitasi dari sumber energi tersebut dapat mengakibatkan habisnya sumber energi. Selain penggunaan energi tidak terbarukan yang berlebihan berakibat buruk kepada persediaan energi, hal itu juga menyebabkan kerugian dalam kepemilikan bersama yang lainnya, yaitu lingkungan. Polusi dan pencemaran alam yang dihasilkan oleh penggunaan energi tidak terbarukan, salah satunya adalah udara bersih yang sangat merugikan umat manusia. Singkatnya, tragedy of the commons adalah kehendak untuk hidup dan naluri utama kehidupan serta merupakan penyebab pertama yang kekal dari semua tindakan, motif, dan gagasan manusia. Schopenhauer menunjukkan bahwa kehendak untuk hidup, naluri untuk melestarikan dan melindungi kehidupan orang-orang yang lama ini adalah penyebab dari hal-hal yang tidak menyenangkan dan tragis dalam kehidupan, dan juga hal-hal yang baik bahwa ia akan menghasilkan ketamakan. Lebih jauhnya lagi, keberanian bahwa ia akan menuntun manusia untuk mencari cara-cara yang menyakiti satu sama lain. Dia menunjukkan lebih jauh lagi bahwa dampak buruknya lebih banyak dari dampak baiknya dan akan menyebabkan kehidupan manusia lebih mengandung banyak kesedihan dan tragedi daripada sukacita dan kenyamanan metafisik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini nggak sih? Salah kan? Tes. Dilanjutkan dengan the paper encyclical on the instrument. Di poin pertama ada teknologi, kreativitas, dan kekuatan. Dunia telah memasuki era di mana kehebatan teknologi telah menguasai dan menjadi kebutuhan sehari-hari di dalam kehidupan manusia. Kita adalah penerima manfaat dari gelombang perubahan teknologi selama berabad-abad, seperti mesin uap, kereta api, telegraf, listrik, mobil, dan pesawat terbang. Segala kemajuan teknologi ataupun kemungkinan besar lainnya yang dihadapi itu semua terjadi karena sains dan teknologi adalah produk luar biasa yang tercipta dari kreativitas manusia yang diberikan oleh Tuhan. Melalui proses cara membangun kreativitas dan kekuatan, teknologi akan berkembang pesat. Dengan terciptanya teknologi, segala pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dalam menjalankan kehidupannya. Walaupun teknologi sendiri masih memiliki kekurangan, kita harus dapat mengakui bahwa banyak karya dari ilmuwan ataupun insinyur yang memberikan alternatif untuk membuat pembangunan berkelanjutan. Dilanjutkan dengan poin berikutnya, yaitu adalah globalisasi dan paradigma tektoritis. Permasalahan dasar umat manusia dalam mengambil teknologi perkembangannya menurut paradigma yang berbeda dan satu dimensi. Dapat dikatakan bahwa banyak masalah di dunia saat ini bersumber dari kecenderungan dan tanpa kita sadari akan menjadikan sebuah metode dan tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai paradigma epistemologis yang membentuk kehidupan individu dan cara kerja masyarakat. Lalu di poin ketiga ada ekologi budaya. Kita memiliki peran bahwa pentingnya untuk menunjukkan kepedulian khusus terhadap masyarakat adat dan tradisi budaya, bukan hanya satu minoritas di antara yang lain, tetapi harus menjadi mitra dialog utama, terutama ketika proyek besar yang mempengaruhi tanah mereka yang diusulkan. Lalu dilanjutkan dengan prinsip, dilanjutkan dengan poin keempat,
yaitu prinsip kebaikan bersama. Mendasari prinsip kebaikan bersama adalah penghormatan terhadap pribadi manusia itu sendiri yang dianugerahi dengan hak-hak dasar dan tidak dapat dicabut, yang diperintahkan untuk perkembangan yang seutuhnya. Ini juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengembangan berbagai kelompok perantara dengan menerapkan prinsip subsidiaritas dalam kondisi masyarakat global saat ini, di mana ketidakadilan merajalela dan semakin banyak orang yang kehilangan hak asasi manusia. Lalu di poin kelima, ada keadilan antar generasi. Gagasan tentang kebaikan bersama juga meluas ke generasi mendatang. Krisis ekonomi global telah membuat sangat jelas efek merugikan dari pengabaian takdir kita bersama yang dapat mengecualikan mereka datang setelah kita. Kita tidak bisa lagi berbicara tentang pembangunan berkelanjutan terlepas dari solidaritas antar generasi. Solidaritas antar generasi bukanlah pilihan, melainkan pertanyaan mendasar tentang keadilan, karena dunia kita yang kita terima dan kita miliki akan mengikuti dalam perkembangan berikutnya. Laju konsumsi, limbah, dan perubahan lingkungan telah begitu melampaui kapasitas sehingga gaya hidup kita saat ini yang tidak berkelanjutan dapat memicu bencana. Efek dari ketidakseimbangan saat ini dapat dikurangi dengan tindakan tegas kita di sini dan saat ini. Kita perlu merenungkan pertanggungjawaban kita di hadapan suatu hal dan harus menanggung konsekuensi yang mengerikan ke depannya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya di sini ada di UN Security Council. Nah, apa sih sebenarnya yang kayak yang harus dibahas di UN Security Council ini? Jadi yang benar-benar mendasari adalah structural reform. Jadi banyak pihak-pihak yang karena akuntabilitas yang ada di dunia juga dunia internasional juga didasari oleh faktor sederhana yang terus berubah dan adanya perubahan mendasar dalam batas kekuasaan dunia ini menyebabkan Dewan Keamanan tuh sering gagal dalam menjalankan tugas dan menuntut adanya reformasi atas prosedur yang mereka miliki. Nah, contohnya itu ada 3 unit yang perlu dilakukan reformasi. Yaitu 1 jumlah yang pas untuk anggota tetap dan tidak tetap, 2 ketersediaan dan ruang lingkup hak veto, yang ketiga jumlah suara yang diperlukan untuk resolusi dianggap lolos, kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari perdebatan ini? Jadi ini tuh pertama kali muncul akibat dari usulan Sekretaris Jenderal Kofi Annan kepada negara-negara anggota sebagai peringatan 60 tahun pertemuan General Assembly pada bulan September. Nah, jadi anggota United Nations Security Council atau UNSC ini direncanakan akan bertambah dari 15 menjadi 24 anggota. Nah, ada 2 model, ada model A dan model B. Itu kalau model A itu tidak mengutuskan atau tidak memiliki keterangan lebih lanjut mengenai pemegang suara hak veto dari negara-negara yang berusaha mendapatkan keanggotaan permanen seperti India, Jepang, Nigeria, Afrika Selatan, Mesir, Brazil, dan Jerman. Dan mereka juga mengutuskan negosiasi besar, yaitu ada 2 negosiasi tahun 1963 dan 1965. Peningkatan angka jumlah anggota tidak tetap dari 6 menjadi 10. Lalu negosiasi tahun 1993 sampai 1997 yaitu target amandemen yang substansial dengan United Nations Security Council sehingga dipandang dunia kurang mewakili kayak gitu. Nah, tapi kedua negosiasi ini juga gagal seperti itu. Terus mungkin bisa bentar. Nah, sedangkan ada juga model B di mana tidak berekspektasinya adanya anggota tetap yang baru, mereka mengeluarkan kategori baru itu 8 anggota semi permanen yang dipilih secara regional akan dapat terus diperbarui dalam jangka waktu ke depannya 4 tahun sekali dan ditambah satu anggota tidak tetap baru pada sistem 2 jangka tahun. Nah, tapi kedua model ini tuh tetap gagal gitu loh, tetap nggak memenuhi apa yang UNSC ini mau kayak gitu. Nah, dari kegagalan ini banyak yang berasumsi bahwa kelemahan United Nations Security Council berada pada komposisi dan hak veto. Namun catatan yang ada sejak berakhirnya Perang Dingin membuktikan bahwa Dewan Keamanan lebih aktif pada peran manajemennya daripada hak vetonya seperti itu. Terus, Nah, dari hasil informal change reforms to working methods juga tidak ada perubahan yang signifikan dari komposisi United Nations Security Council. Jadi
akibat ada beberapa structural pada United Nations Security Council masih susah untuk diwujudkan kayak gitu. Nah, dengan realitas baru setelah pasca Perang Dingin, Dewan Keamanan tidak hanya mengambil keputusan formal dan informal saja yang ada di sana, tetapi mekanismenya jauh jadi lebih fleksibel kayak gitu. Nah, sejak awal tahun 1990-an, tetap ada perubahan yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan Dewan. Nah, rancangan itu tuh disebut dengan Cluster 2. Oke, mungkin boleh next slide. Oke. Nah, cluster itu sendiri ada 4 poin. Ada 4 poin cluster itu yang berupaya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan. Yang satu ada publikasi rancangan resolusi dan dokumen lain yang lebih lengkap dan lebih cepat. Yang kedua meningkatkan keterlibatan negara-negara penyumbang pasukan dan perdebatan tentang operasi pemulihan perdamaian. Ketiga, penyebaran informasi yang lebih luas tentang kerja komite sanksi dan badan-badan tambahan lainnya kepada anggota non-dewan, dan yang keempat adalah peningkatan ketertiban non-anggota dalam sidang dewan kayak gitu. Nah, dari banyak banget kayak kontroversi tentang di UN Security Council, khususnya soal hak veto, terus kayak soal tadi anggota tetap dan tidak tetap, dan jadi banyak orang berspekulasi mengenai kelemahan dan strength-nya yang dimiliki dari di UN Security Council ini. Oke, jadi kalau dari kelemahan itu sendiri, legitimasi dan efektivitas UNSC dalam menangani masalah perang dan otorisasi penggunaan kekuatan telah sering dipertanyakan. Dan juga udah banyak banget kritik yang dilontarkan gitu soal posisi UNSC ini tuh sendiri di mana kayak gitu. Jadi dari weakness-nya mereka sendiri, mereka sering dilihat sebagai tidak gesit dan lamban, karena waktu itu ada relevansi UNSC dalam krisis internasional dipertimbangkan akibat fakta bahwa ada banyak kesempatan di mana ia tidak dapat mencapai keputusan tentang perang atau ancaman perang. Terus habis itu adalah kegagalan intelijen, karena dalam banyak kasus PBB terbukti tidak memiliki kapasitas intelijen sendiri yang dapat diandalkan. Dan 3, penilaian situasi yang lemah. Jadi United Nations Security Council ini masih sering keliru pada kapan ia harus bersikap menangani suatu permasalahan, kayak apakah mereka harus netral atau mereka kayak harus cepat bertindak kayak gitu. Terus selain itu ada kesulitan dalam menyepakati aksi militer, karena itu balik lagi kayak dari hak veto yang mereka punya dan lain-lain, adanya keterbatasan buat menyepakati aksi militer kayak gitu. Dan kelemahan lainnya ada kayak hubungan tidak baik dengan Amerika Serikat, pelanggaran resolusi dewan oleh anggotanya, manajemen kekuatan yang buruk, korupsi dan kontrol operasi yang lemah, dan peran tempat sampah yang dihasilkan di mana negara dapat melemparkan isu-isu di mana mereka tidak memiliki kemauan atau kapasitas untuk bertindak kayak gitu. Sementara kalau misalkan dari kekuatan yang UNSC punya sendiri, ada ada membantu pengurangan insiden perang internasional. Ada efektivitas menangani invasi besar yang bertujuan untuk mengambil alih negara dan menggunakan untuk mengarahkan pasukan penjaga perdamaian. Dan keempat adalah memberikan kerangka kerja membantu perubahan besar di dunia hubungan internasional. Nah, United Nations of Security Council juga menyediakan forum diskusi antar negara dan kerangka melalui pasca kolonial dan pasca Uni Soviet gitu. Nah, kelebihan lainnya juga ada telah beradaptasi dengan perkembangan baru, membantu difusi norma, telah memberikan kapasitas tata kelola dan pembangunan institusi untuk dilanda perang dan negara gagal, dan membantu kerjasama dengan kekuatan besar kayak gitu. Jadi sebagian besar reformasi ini muncul sebagai akibat tekanan dari Majelis Umum terhadap anggota tetap dan anggota tidak tetap. Namun, buku ini juga menekankan bahwa ringkasan mereka mengenai kelemahan kekuatan dalam catatan Dewan tentu tidak sempurna, disebabkan oleh tindakan UNSC dan kelambanan dari peran yang dimainkan oleh faktor lain dalam politik dunia dan catatan UNSC yang ambigu dan sulit untuk dikategorikan. Jadi, segitu aja dari UN Security Council. Nanti di slide selanjutnya juga ada video kayak gitu. Oke, mungkin boleh langsung ke pembahasan selanjutnya. Oke, globalization and governance. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai globalization and governance oleh Kenneth and Walls. Jadi, di dalam tulisan tersebut dibahas mengenai interdependensi antar negara yang telah meningkat sejak tahun 1970-an dan bagaimana tersebut dapat mempromosikan perdamaian dan mengurangi penggunaan kekuatan. Dunia telah menjadi lebih kecil karena
perjalanan internasional semakin cepat, komunikasi yang hampir instan, dan kemajuan teknologi. Tulisan ini juga membahas bagaimana hubungan antar negara dan perdamaian telah dikaitkan sejak lama seperti yang ditunjukkan oleh Norman Angell dalam bukunya The Great Illusion pada tahun 1933. Interdependensi penting dalam mempromosikan perdamaian dan membatasi penggunaan kekuatan militer antar negara. Konsep interdependensi semakin berkembang dari tingkat yang sederhana menjadi kompleks, mengikat kepentingan ekonomi dan politik negara semakin erat. Kini, interdependensi telah mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, melampaui batas negara dan membuat dunia menjadi semakin terhubung secara global. Semakin meningkatnya manfaat perdamaian, semakin besar pula biaya perang. Hal ini membuat negara akan semakin enggan untuk terlibat dalam perang, dan dengan adanya globalisasi, kepentingan ekonomi menjadi begitu kuat sehingga pasar mulai menggantikan politik di dalam dan di luar negeri. Di dalam tulisan ini akan dibahas mengenai penerapan konsep ini baik dalam skala domestik maupun dalam skala internasional. Dalam skala domestik dijelaskan bahwa globalisasi merupakan tren pada tahun 1990-an dan terutama ini dipengaruhi oleh Amerika Serikat, di mana pasar bebas, transparansi, dan fleksibilitas merupakan prinsip utama dalam globalisasi. Tulisan ini juga membahas mengenai dampak gerakan modal global atau electronic herd yang dapat mempengaruhi kebijakan dan ekonomi suatu negara. Negara-negara yang memiliki pemerintahan yang stabil, perekonomian yang maju, akuntabilitas terbuka, dan integritas bisnis yang baik akan menarik modal. Sedangkan negara-negara yang tidak memiliki kualitas tersebut akan kesulitan untuk menarik modal. Selain itu juga disebut bahwa globalisasi yang dipengaruhi oleh pasar merupakan realitas yang harus dihadapi oleh setiap negara yang ingin menarik modal dan memperoleh manfaat teknologi saat ini dan di masa depan. Keputusan investasi ini diambil oleh kawanan atau herd, yaitu sejumlah investor yang secara serentak dan berdasarkan pertimbangan yang sama memutuskan untuk menginvestasikan atau menarik dana mereka dari suatu negara. Ketika kawanan memutuskan untuk menarik modal dari suatu negara, tidak ada yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut karena keputusan kawanan adalah keputusan kolektif yang tidak dibuat melainkan terjadi karena banyak investor membuat keputusan secara bersama berdasarkan pertimbangan yang sama. Globalisasi ini dipengaruhi oleh pasar, bukan oleh pemerintah, dan negara yang ingin tumbuh harus bergantung pada pasar global untuk menarik modal dan investasi. Sejak berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya komunisme, semua model pemerintahan selain demokrasi liberal dianggap tidak kredibel. Menurut Friedman, demokrasi liberal adalah satu-satunya cara terbaik untuk mencapai stabilitas, transparansi, dan perlindungan hak milik pribadi yang dianggap penting oleh investor global. Friedman mengklaim bahwa Amerika adalah contoh sukses dari demokrasi liberal dan bahwa negara lain harus mengikuti pola Amerika. Namun, penulis mengajukan pertanyaan tentang seberapa jauh klaim ini benar dan apakah ada cara lain untuk mencapai tujuan yang sama. Ada kemungkinan bahwa pandangan Friedman terlalu menyederhanakan masalah kompleks ini dan mengabaikan keragaman budaya dan sistem politik di seluruh dunia. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tuntutan globalisasi dapat mengabaikan dampak sosial dan lingkungan dari pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas. Namun, tulisan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pendapat Friedman tersebut benar, dan apa efek dari interdependensi yang semakin dekat pada perilaku urusan internal dan eksternal suatu negara. Tulisan ini juga membahas mengenai efek dari globalisasi terhadap politik dan ekonomi suatu negara, di mana globalisasi dipercaya akan memaksa negara-negara untuk mengadopsi sistem politik dan ekonomi yang sama, yaitu liberal demokrasi. Namun, penulis di sini mengkritik bahwa pandangan ini dengan menunjukkan dalam sejarah bahwa banyak sistem politik dan ekonomi yang berbeda-beda telah memberikan hasil yang mengesankan dan dihormati. Sebagai contohnya adalah Uni Soviet, Jepang, dan negara Eropa memiliki sistem yang berbeda namun pernah sukses dalam pertumbuhan ekonomi. Globalisasi tidak sepenuhnya terjadi dan bahwa negara-negara memiliki nasib yang berbeda dalam globalisasi. Di mana di sini Walsh menunjukkan bahwa Amerika Serikat dianggap sebagai model politik dan ekonomi yang terbaik. Namun hal ini tidak selalu benar dan terdapat banyak contoh di mana negara lain memiliki keberhasilan yang lebih baik. Akhirnya disimpulkan bahwa tidak ada satu model politik ekonomi yang tepat dan bahwa variasi di antara negara-negara harus dihormati dan diakui. Di dalam tulisan ini juga terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai sejauh mana proses ekonomi global mempengaruhi politik negara-negara di dunia. Thomas Friedman berpendapat bahwa semua politik telah menjadi global dan pengaruh elektronik telah mengubah seluruh dunia menjadi sistem parlementer di mana setiap pemerintah hidup di bawah ketakutan akan suara tidak percaya dari kawanan global. Sedangkan Walsh berpendapat bahwa sulit untuk mempercayai bahwa proses ekonomi mengarahkan atau menentukan kebijakan dari suatu negara. Lalu tulisan ini juga menyatakan bahwa pola produktivitas di negara-negara maju masih sangat dipengaruhi oleh faktor lokal dan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional yang dianggap dapat beroperasi tanpa batas geografis sebenarnya masih sangat terikat pada basis negara asal mereka. Lalu
Di sini juga menjelaskan bahwa keberhasilan suatu negara dalam perekonomian dunia tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga oleh kemampuan negara untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi, di mana negara yang mampu beradaptasi dengan mudah memiliki keuntungan yang besar dalam perekonomian global. Politik internasional masih bergantung pada politik nasional dan negara masih memiliki banyak pilihan dalam mengatur sistem politik dan ekonominya. Meskipun ada tekanan dari persaingan global, negara masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan sistem nasionalnya. Lalu di sini juga dibahas bahwa pada tahun 1970-an banyak orang-orang yang berpendapat bahwa negara akan semakin tidak relevan dan kehilangan kekuasaannya. Namun pada tahun 1990-an pandangan tersebut berubah karena munculnya globalisasi membuat negara kehilangan monopoli atas kedaulatan internal dan akan menjadi sesuatu yang sudah berlalu sebagai pelaku kedaulatan eksternal. Meskipun demikian, kontrol negara atas masyarakat ekonomi belum pernah lebih lengkap daripada sebelumnya. Dan di beberapa negara, kontrol negara justru meningkat daripada berkurang. Lalu ada kekhawatiran bahwa jika kontrol negara berkurang, maka akan terjadi krisis yang terjadi di beberapa negara seperti di Cina, Rusia pasca Covid, dan negara-negara di Afrika setelah kemerdekaannya. Meskipun negara menghadapi berbagai tantangan, negara telah terbukti mampu bertahan dan menjadi bagian politik yang penting dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran dalam suatu negara. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, the stake in international politics. Globalisasi ekonomi berarti bahwa ekonomi dunia yang akan terintegrasi dan tidak hanya saling bergantung. Perbedaan antara dunia yang saling bergantung dan terintegrasi adalah perbedaan kualitatif dan bukan hanya sekedar masalah perdagangan yang lebih proporsional dan arus modal yang lebih besar dan lebih cepat. Dengan integrasi, dunia akan melihat suatu negara besar. Integrasi membutuhkan atau menganggap pemerintah untuk melindungi, mengarahkan, dan Pemerintah sekarang lebih banyak campur tangan dalam masalah ekonomi internasional daripada yang mereka lakukan di era saling ketergantungan sebelumnya. Sebelum Perang Dunia I, pejabat Kementerian Luar Negeri terkenal karena kurangnya pengetahuan atau minat dalam urusan ekonomi. Karena pemerintah menjadi jauh lebih aktif dalam urusan ekonomi di dalam dan luar negeri, intervensi menjadi kurang menjadi kekuatan otonom dalam politik internasional. Karena dua alasan, ketidaksetaraan antar negara bagian memiliki dampak politik yang lebih besar daripada ketidaksetaraan antar kelompok pendapatan di dalam negara bagian. Pertama, ketidaksetaraan negara lebih besar dan tumbuh lebih cepat. Negara kaya menjadi lebih kaya sementara negara miskin tetap miskin. Kedua, dalam sistem tanpa pemerintahan pusat, pengaruh negara-negara dengan kemampuan lebih besar sangat besar secara tidak proporsional karena tidak ada undang-undang dan institusi yang efektif untuk mengarahkan dan membatasi mereka. Perbedaan utama antara politik internasional sekarang dan sebelumnya tidak ditemukan dalam peningkatan saling ketergantungan negara, tetapi dalam ketidaksetaraan yang semakin meningkat. Dengan berakhirnya bipolaritas, distribusi kemampuan di seluruh negara bagian menjadi sangat timpang, alih-alih mengangkat kekuatan ekonomi dan menekankan politik. Ketidaksetaraan politik internasional meningkatkan peran politik satu negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu Good Enough Global Governance. Robert Jarvis pada sub-chapter ini menganalisis gagasan Good Enough Global Governance atau tata kelola global yang baik dan penerapannya dalam politik internasional saat ini. Jarvis menyoroti semakin pentingnya aktor non-negara seperti lembaga swadaya masyarakat, perusahaan multinasional, dan lembaga keuangan internasional dalam membentuk tata kelola global. Contohnya seperti bagaimana aktor-aktor ini telah mempengaruhi tata kelola global termasuk melalui advokasi dan lobby, kekuatan ekonomi, dan juga kebijakan pinjaman. Jarvis menekankan pentingnya pemahaman memahami berbagai aktor yang membentuk tata kelola global dan bagaimana mereka mempengaruhi isu-isu global. Meskipun bagian ini memberikan diskusi yang berharga mengenai peran aktor non-negara, bagian ini dapat memperoleh manfaat dari eksplorasi yang lebih luas mengenai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang membentuk tata kelola. Meskipun demikian, bagian ini berfungsi sebagai titik awal yang berguna untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai topik yang kompleks ini. Next slide. Lebih lanjut lagi, bagian ini memberikan pendapat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus dipandang sebagai pendekatan pragmatis terhadap tata kelola pemerintahan yang mengakui keragaman
sistem politik, dan kebutuhan untuk menangani kesulitan khusus yang dihadapi setiap negara. Definisi tentang tata kelola pemerintahan yang cukup baik menekankan pentingnya memahami keragaman sistem politik dan perlunya menyesuaikan teknik-teknik tata kelola pemerintahan dengan kondisi masing-masing negara. Meskipun tata kelola yang cukup baik bukanlah solusi untuk semua, namun definisi ini memberikan pendekatan yang realistis dan pragmatis untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang sukses yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Selanjutnya akan di Sebelumnya kedengeran nggak suaranya? Sebelumnya Pak, ini kalau misalnya saya presentasi tapi sambil nanya ke teman-teman boleh ya Pak? Oke. Selamat siang sebelumnya teman-teman semuanya. Saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan berada di bawah lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan lebih umum dulu ya tentang topik yang bakal kita bahas. Jadi kita bakal berbicara tentang the future of the liberal world order. Berbicara tentang masa depan, pasti nggak bakal jauh-jauh yang namanya untuk kita bakal membicarakan masa lalu. Kenapa? Apa kata pepatah orang bijak dulu? Pelajarilah sejarah, pelajarilah masa lalu untuk menebak dan memprediksi masa yang akan datang. Kenapa? Karena sejarah selalu berulang. Sekarang sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Menurut kalian garis waktu sejarah yang benar itu seperti apa sih? Apakah lurus secara timeline seperti biasa atau berputar-putar? Mungkin kalau dari kalian ada yang mau berpendapat silahkan. Bebas, siapa aja. Ini ada notulensi yang mungkin nanti ada nilai tambahan. Gak ada nih yang mau nih. Oke, aku tunjuk aja deh. Oh, menurut kamu Zen, gimana Zen? Nggak apa-apa. Kalau menurut kamu gimana Zen? Yang gimana? Yang berarti linear aja nih. Nggak ada muter-muternya nih. Oke, secara garis waktu gitu ya. Arvel deh, Vel. Kalau menurut lo garis waktu sejarah itu yang benar gimana sih? Oh, muter tapi tetap maju ya. Oke. Alright. Terus abis itu gue ada pertanyaan lagi nih. Dari kalian ada nggak sih yang tahu berapa jumlah? Ini mungkin sedikit out of topic ya. Dari kalian ada nggak sih yang tahu berapa jumlah pasti huludak nuklir yang dimiliki sama Rusia sekarang dan sama yang dimiliki Amerika sekarang? Langsung cepet-cepetan aja angkat tangan. Gampang kalau mau nyari. Itu siapa? Oke, Amerika. Kalau Rusia? Rusia 6.000, Amerika 4.000. Mungkin yang benar 5.500 ya nggak sih? Kalau Amerika ya. Nah, sekarang pertanyaan lebih utamanya gini. Kenapa dari 5.000 dan 6.000? Berarti kurang lebih ada 12.000 nih huludak nuklir yang dimiliki Amerika sama Rusia. Kenapa nggak ada satupun yang ditembakkan setelah kejadian Hiroshima dan Nagasaki? Ini bakal nyambung sama topik kita yang bakal kita bahas. Nanti aku mau bukan ngetes ya. Aku tahu kalian semua orang-orang pintar di sini. Terima SBM, terima SNM ya. Nah, mungkin dari kalian ada nggak yang tahu kenapa selama ini Amerika sama Uni Soviet atau Rusia cuman bluffing doang, cuman getak-getak doang. Apa lo, gue punya nuklir. Apa lo. Tapi nggak pernah sekalipun ditembakin ke New York, ke Saint Petersburg, nggak pernah sekalipun. Kenapa? Ada nggak dari kalian yang mau? Oke, Cindy, boleh. Apalagi kan nuklir tuh pasca ditembakkan tuh ada radiasi gitu. Terus kayak ya itu jadinya bakal merusak kayak Chernobyl juga akhirnya diisolasi kan ya, karena pasti dampaknya tuh nggak hanya membahayakan satu wilayah itu doang gitu, bisa jadi. Oke, well answer. Oke, boleh. Oke, sekarang kita punya banyak volunteer ya sekarang ya. Oke, mungkin tadi angkat tangan duluan, gue lihat tadi Chris dulu, boleh deh. Oke, jadi nggak tahu sih ini mungkin menurut interpretasi saya sendiri dan kalau nggak salah penjelasan dosen siapa gitu yang kalau nggak salah pernah saya dengar. Jadi kenapa nggak pernah ada yang menyerang? Mungkin mereka juga di satu sisi mereka sadar butuh pertahanan, tapi di satu sisi mereka juga sadar kalau mereka nyerang ada salah satu pihak nyerang, taruhlah misalkan Rusia dengan AS gitu ya, Rusia dengan Amerika Serikat. Oke, Rusia menyerang Amerika Serikat duluan. Dua-duanya punya kekuatan hulu ledak nuklir. Ini mana ujung-ujungnya sebenarnya kalau bilangnya kayaknya konteksnya perang nuklir, ujung-ujung dua negara tuh kayaknya bakal hancur juga. Jadi there will be no winner karena dua negara punya hulu ledak nuklir. Jadi misalkan
Rusia menyerang Amerika Serikat juga punya nuklir, diserang lagi ke Rusia, dan pasti mereka akan menyerang titik-titik vital kan, dan jadinya di situ apa ya, nggak ada interest yang baik untuk satu pihak negara, kayak karena ya udah gue nyerang tuh gue bakal hancur juga dan rugi gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Alright, good point-nya dari Chris ya, dari Cindy juga. Jadi kalau dari Cindy mungkin tadi jawabannya lebih ke mungkin some idealistical karena lebih fokus ke dampak sistem, bukan sistemis, dampak korban dan dampak kerusakan yang bisa ditimbulkan. Kalau Chris jawabannya mungkin dia lebih ke gimana dampak bumerangnya ke mereka. Jadi sebenarnya kalau dari pendapat gue sendiri ya teman-teman, kenapa Amerika sama Soviet sama Rusia nggak pernah sekalipun menembakkan satu rudal nuklir mereka? Karena mereka butuh yang namanya keseimbangan. Kenapa keseimbangan? Karena sekarang gini, let's say Amerika sama Rusia tembak-tembakan nuklir. Jebum, Inggris ikut-ikutan, dar semua, tembak semua. Terus semuanya hancur. Terus siapa yang jadi adidaya? Siapa yang menang? Let's say Amerika yang menang, terus yang jadi adidaya siapa? Siapa? Enggak, let's say menang Amerika deh. Yang jadi adidaya siapa? Enggak dong. Indonesia yang jadi adidaya. Kenapa? Karena itu secara dampak sistemis. Jika kedua negara ini melakukan itu, dua hal itu, salah satu menembak nuklir, lain membalas, itu pasti akan menghancurkan namanya keseimbangan dunia. Dan itu yang selama ini mencoba dipertahankan oleh para pelaku aktor internasional. Dan di sini Jarvis dan Eikenberry mengulas dengan rinci, dan mungkin kalau menurut pandangan saya mereka tidak terlalu berfokus kepada salah satu pandangan realis atau idealis. Karena kenapa? Kita tahu sekarang pengaruh Amerika Serikat dan Barat khususnya sudah beberapa tahun belakangan, mungkin 1 dekade 2 dekade belakangan mulai mendecline, mulai menurun, mulai melemah, mulai ada pemain-pemain baru nih di kancah internasional. Ada mulai dari India, ada mulai dari Tiongkok, ada mulai dari Brazil. Mereka mulai sekarang take a bigger role di kancah internasional kita saat ini. Di mana makin lama pengaruh Amerika sendiri semakin melemah. Sekarang kekuatan Amerika itu cuma bisa dibilang mereka mendominasi dunia di dua hal. Kita nggak bisa bilang Amerika itu ekonomi terbaik di dunia. Mereka aja nggak punya MRT, mereka nggak punya kereta listrik, kereta Shinkansen, mereka nggak punya kereta mereka itu sama kayak kereta di di Kiara Condong kita itu sama stasiun mereka. Ini let's say jujur ya, bandara mereka itu sama kayak bandara di dunia ketiga. Jangan kalian kira karena Amerika negara terbesar di dunia terus habis itu bandara juga bandara dari masa depan, enggak. That's why mereka cuma mendominasi dunia di dua hal. Yang pertama, karena ini akibat dari perbuatan mereka sendiri ya. Maksudnya no hard feelings. Karena apa yang mereka akibatkan selama ini, mereka cuma mendominasi dunia hanya dua hal sekarang. Pertama di currency, masih undisputed bahwa dolar masih mendominasi lebih dari 60% perdagangan internasional ya. Dan kedua, kekuatan militer yang dimana ada di dunia ini ada 200 negara. Tapi pangkalan militer Amerika sama safe house-nya sama mungkin pangkalan-pangkalan yang kita nggak tahu itu ada 800 di dunia. Lu bayangin setiap negara satu ada 4 nih pangkalan militer Amerika yang nggak disadarin. Nah, jadi hanya di dua itu. Sedangkan Cina atau Tiongkok, nyebutnya Tiongkok aja dah. Tiongkok itu dan negara-negara seperti emerging power India dan Brazil, mereka mulai ambil peran lebih. Mereka mulai menguasai perdagangan dunia, mereka mulai mengontrol titik-titik strategis di perjalanan. Jadi Imperium Amerika Serikat yang selama ini berlangsung sejak kemenangan mereka di 1945 tidak akan bertahan sampai 2045, which is sebelum tahun 2045 bakal ada superpower baru. Which is sebelum 2045 kemungkinan bakal ada perang dunia ketiga, guys. Jadi kalian yang belum nikah siap-siap deh. Itu ya. Nah, itu bukan kata aku loh, itu bukan kata saya. Itu kata banyak ahli ya. Nah, kata profesor ya, bukan kata gue ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan the future of liberal order? Jarvis dan Eikenberry melihat bahwa walaupun Amerika Serikat dan kekuatan negara-negara Barat itu semakin melemah pengaruhnya di kancah internasional, tapi
negara-negara seperti Brazil, India, dan Cina, negara-negara seperti blok BRICS, dan Rusia yang mencoba men-challenge dan membalancing kekuatan Amerika rather than bandwagon, mereka tetap walaupun mereka berusaha men-challenge Amerika, tapi mereka tidak berusaha untuk men-challenge the liberal world orders yang sekarang kita rasakan, pasar bebas yang dimana manifestasikan dengan pasar bebas, G20, FIFA, mereka tidak berusaha men-challenge itu. Kenapa? Karena selama ini faktanya mereka diuntungkan dengan adanya sistem perdagangan seperti yang berlaku saat ini. Tiongkok menjadi great power sekarang karena adanya sistem perdagangan bebas yang menyebabkan mereka bebas berdagang ke siapa aja, bebas berdagang kemana aja. Jadi mereka jadi unstoppable, ancaman jadi Amerika. Cuman Jarvis dan Ikenberry menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan walaupun nanti suatu saat Amerika bakal turun, tapi mereka negara-negara emerging power ini tidak akan berusaha untuk menghancurkan apa yang menjadi akar dari fundamental liberal order seperti sekarang. Kenapa? Karena itu menjadi advantage yang sangat tidak adil buat mereka. Kenapa? Itu selama ini menguntungkan kita kok. Ngapain kita hancurin nilai-nilai liberalnya? Ngapain kita hancurin perdagangan bebasnya? Mending kita pertahanin. Gue cuma nggak suka sama Amerika kok. Cuman gitu doang istilahnya yang disebutin sama Ikenberry sama Jarvis dalam bagian The Future of World Order. Mungkin untuk nanti di studi kasus bakal kita kasih contoh contoh yang lebih detail lagi tentang gimana sih next-nya world order, liberal world order ini bakal tetap sustain nggak, atau bakal tetap bertahan nggak, atau justru bakal jadi hancur, dunia ini bakal dikuasain sama satu negara aja. Mungkin itu bakal kita lanjut nanti di studi kasus. Selanjutnya bakal aku berikan ke teman aku dulu. Oke, silakan. Oke, jadi lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada critical review chapter 14, the global commons and global governance. Nah, kita juga bagi beberapa poin di sini. Mungkin boleh next. Oke, jadi dari United Nations Security Council sendiri, critical review yang kita tulis ini yaitu adalah itu tadi, balik lagi ke kelemahan dan kekuatan dalam catatan Dewan Keamanan gitu. Nah, tadi kan aku juga udah sempat singgung kalau misalkan emang nggak efektif karena dari hasil semua kayak hasil rapat dan lain-lainnya itu kayak masih ambigu dan banyak disalahgunakan kayak gitu. Nah, oke. Jadi pada reformasi Dewan Keamanan sendiri adalah kunci keberhasilan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena Dewan Keamanan adalah organisasi yang paling kuat di dalam PBB, dan kritik terhadap Dewan Keamanan berpusat pada 3 isu, yaitu 1, keanggotaan Dewan Keamanan yang tidak mencerminkan dunia saat ini seperti negara berkembang kurang terwakili dari Afrika maupun Amerika Latin. Terus ada juga 5 anggota tetap menikmati hak veto dan sering menyalahgunakan hak istimewanya. Dan ketiga, kurangnya transparansi dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan Dewan Keamanan. Nah, di sini kan udah di-mention kalau misalkan ada 5 negara gitu yang menjadi pemegang hak veto dan anggota tetap UNSC. Nah, apa sih negara P5 itu? Jadi negara P5 itu ada China, ada France, ada Russia, terus ada United Kingdom, United States. Di mana jika ada sebuah isu yang masuk ke United Nations Security Council, mereka lah yang punya hak untuk gimana nih kelanjutannya, kayak isu ini mau kita bawa kemana, kita mau ngambil apa, kita harus nurunin pasukan dan lain-lain kayak gitu. Jadi bisa dinilai sendiri kalau misalkan dari sistem keanggotaan yang dimiliki sama United Nations Security Council sendiri itu kurang menguntungkan untuk negara-negara lain di luar negara P5. Makanya banyak banget yang beranggapan kalau misalkan sebenarnya United Nations Security Council ini kayak alat gitu untuk 5 negara ini tersebut kayak gitu sih. Oke, dari United Nations Security Council seperti itu, mungkin bisa dilanjutin sama partner aku. Oke, ini sebenarnya masih kelanjutannya sih, ini sama aja sama tadi. Kalau misalkan emang negara P5 itu kayak mereka udah kuat, tapi mereka masih punya hak veto. Jadi, oke, boleh lanjut di next. Selanjutnya ada good enough global governance. Tata kelola yang baik ini mengacu pada pendekatan pragmatis dan mudah beradaptasi terhadap tata kelola global yang dapat menyelesaikan masalah global
yang paling mendesak sambil mempertimbangkan keragaman sistem politik, ekonomi, dan sosial di antara negara-negara. Sudut pandang ini menunjukkan pola global yang idealis dan mencakup semuanya, tetapi lebih pada model yang praktis dan cukup mudah beradaptasi untuk mengatasi tantangan global yang paling mendesak dengan tetap menghargai keragaman sistem politik, ekonomi, dan sosial di berbagai negara. Konsep tata kelola global yang baik ini berasal dari kesadaran bahwa pemerintahan global yang sempurna tidak mungkin dan tidak praktis. Sebaliknya, Jarvis berpendapat bahwa strategi yang lebih praktis adalah berkonsentrasi pada pengembangan lembaga pemerintahan yang berhasil, mudah beradaptasi dan responsif terhadap perubahan kondisi. Meskipun metode ini tidak sempurna, metode ini bisa cukup baik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Next. Salah satu kekuatan argumen pada pembahasan ini adalah pengakuan terhadap kompleksitas tata kelola global. Hal ini dapat disetujui bahwa ada beberapa hambatan untuk mengembangkan pemerintahan yang sukses, seperti kesenjangan kekuasaan, perbedaan budaya, dan kepentingan yang berlawanan. Jarvis menyajikan pendekatan pragmatis yang lebih cocok untuk menangani masalah ini daripada metode yang lebih idealis dengan menekankan perlunya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Namun ada pula beberapa kelemahannya, yaitu salah satu kritik yang mungkin muncul adalah penekanannya pada administrasi yang dapat menimbulkan rasa puas diri dan kurangnya dorongan. Dengan mengakui bahwa kesempurnaan itu mustahil, pemerintah beresiko puas dengan hasil yang biasa saja daripada berusaha mencapai tujuan yang lebih ambisius. Hal ini dapat menjadi masalah di bidang seperti perubahan iklim, di mana tindakan segera diperlukan untuk mencegah dampak bencana. Next, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin soal critical review. Sekarang kita mau masuk ke sesi studi kasus. Nah, ini studi kasus yang benar-benar kayak kita sangat familiar banget nggak sih soal serangan Israel terhadap Gaza kayak waktu beberapa tahun yang lalu. Kayaknya di sini ya kan Anda pernah dengar semua kayak kayak bentuknya dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya salah satu kasus di United Nations Security Council. Jadi kita tahu sendiri gimana keadaan Gaza atau Palestina di saat Israel mencoba menyerang mereka gitu kan, kayak gimana kayak ada beberapa yang kayak mungkin nilai nggak menyalahi beberapa aturan internasional dan lain-lain kayak gitu. Nah, wilayah Palestina khususnya jalur Gaza ini itu kayak merupakan salah satu serangan terbesar Israel terhadap Gaza sejak berdirinya negara Israel kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya jadi agenda pembahasan Dewa Keamanan waktu itu? Jadi salah satu agenda pembahasan Dewa Keamanan PBB mengenai Gaza yang dilangsungkan pada 11 November 2006 dengan draft resolusi nomor S 2006-878 itu tidak tercapai. Nah, draft tersebut itu tuh disubmit oleh Qatar sebagai kayak yang mempropose kenapa kayak draft itu harus dibahas kayak gitu. Dan karena dinilai serangan Israel ini untuk kayak terlalu meroket gitu. Jadi kayak di dalam draft ini diminta untuk Israel menarik pasukannya di jalur Gaza, terus termasuk okupasinya di Yerusalem dan karena melanggar beberapa aturan dalam hukum internasional. Namun perwakilan Amerika yaitu Bolton saat itu menyampaikan bahwa draft yang dikasih itu resolusinya tidak menampilkan karakterisasi dari peristiwa terakhir di Gaza. Nah, buktinya ada beberapa alasan Amerika menyanggah draft yang disain oleh Qatar, yaitu satu, Amerika berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam draft berat sebelah terhadap Israel, dan kedua adalah pembentukan tim pencari fakta. Hal tersebut tidak perlu dilakukan karena tidak penting dan tidak akan mengubah kondisi lapangan yang terjadi di Gaza tersebut. Nah, sebenarnya yang jadi concern adalah dalam Dewan Keamanan PBB sendiri, Amerika Serikat itu merupakan negara kedua setelah Rusia yang paling sering menggunakan hak vetonya di dalam UNSC. Sejak PBB didirikan pada 1945, penggunaan hak veto sejak 1945 sampai 2014 sebanyak 77 kali itu digunakan oleh Amerika Serikat untuk mementingkan kepentingan negaranya sendiri kayak gitu. Nah,
Jadi dari 77 kali hak veto ini yang pernah Amerika Serikat gunakan, sebanyak 30 kali digunakan untuk melindungi Israel dari draft resolusi yang dicoba untuk ditujukan kepada Israel untuk mengakhiri okupasi Israel di Palestina. Jadi mungkin bisa dilihat dari studi kasus tersebut kalau misalkan Amerika Serikat itu terlalu berat sebelah kepada Israel dan kayak menyalahkan keanggotaan yang dia punya untuk melindungi Israel dari penyerangannya ke Palestina kayak gitu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, ini salah satu tadi bentuk draftnya. Oke, boleh next. Nah, oke, ternyata di sini masih ada video yang boleh ditunjukkan kayak who picked the UN Security Council. Jadi sebenarnya video yang bakal ditanyakan itu kayak kenapa bisa sih negara P5 ini dapatnya kayak mereka. Oke, boleh di play dulu videonya. Oke, sorry, Nining belum ada suaranya. Sebentar, boleh diulang lagi nggak? Iya, share sound. Nining bisa nggak? By the way, videonya ada 2 ya guys. Jadi ini yang pertama kayak gimana proses pembentukannya kayak negara P5 tadi di United Nations Security Council kayak gitu. Security Council, otherwise known as the We Won World War II Club. Its 5 permanent members are supposed to act as arbiters for international disputes. And as a result... Nining sorry banget nggak jalan videonya. Tunggu. Nggak, tadi udah ada suaranya belum? Udah aman suaranya. Result of this status have great clout in international affairs. But this raises a question. Who picked them? Who decided who got a permanent seat and who didn't? Well, to begin, after World War II, the world was in a bit of a mess. Global powers were diminished. Nining maaf banget videonya belum jalan. Beginning to take. Dari YouTube aja ya, wait. Apa tadi? Ya. Apa? Nah, itu yang kedua. Oke, ditonton dulu ya videonya. Kebas dan kesemutan. Minum Neurobion. Efektif atasi kerusakan saraf untuk atasi kebas dan kesemutan karena kekurangan vitamin B neurotropi. Neurobion. The UN Security Council, otherwise known as the We Won World War II Club. Its 5 permanent members are supposed to act as arbiters for international disputes, and as a result of this status have great clout in international affairs. But this raises a question. Who picked them? Who decided who got a permanent seat and who didn't? Well, to begin, after World War II, the world was in a bit of a mess. Global powers were diminished, empires were crumbling, and a new conflict was beginning to take shape. The victorious powers of the war were hoping to never repeat the same mistakes again, and to do this they would create a board of international great powers to discuss, arbitrate and vote on resolutions to conflicts between countries before they became wars. This board was to be the UN Security Council, and unlike the failed League of Nations before it, the people who came up with the idea were on board this time.
So in early 1945, the original plan for the new Security Council was that it would only have 4 members. They were the USA, the USSR, the United Kingdom, and the Republic of China. And it won't surprise you that those members largely picked themselves, and whose participation in the new United Nations were necessary if it was ever going to work. Now, for the US and China, this arrangement worked fine, but for the USSR and for Britain, there were some issues that needed to be worked out. For the USSR, they saw the new council as being dominated by the US and its allies and saw it as an anti-communist farce. They wanted another nation on the council that would say no to the US, otherwise there was little point in any of it. And in response, the US did several things to alleviate the USSR's concerns. As a compromise on membership, the US offered to appoint Brazil as the 5th member, which the USSR refused to agree to because again they saw them as being too closely aligned with the West. Also, Brazil didn't want to join, so it was a moot point. As for Britain, it had several issues with the current makeup of the Security Council. Its main problem was that as Western Europe's only member of the Council, it looked like its defence would be Britain's responsibility, which Britain did not want because 1. That sounded expensive, and 2. British political and public opinion of Europe at that point was largely that it was something that dragged them into wars. And as such, Churchill pushed for a 5th member, France. The reason was that France wanted a major voice in international relations and would happily do the things that Britain didn't feel like. The USSR agreed with this pick as well, since France was one nation happy to say no to the United States. And with that, France was in, and the 5 permanent members of the UN Security Council were picked. And after this, there were only 2 changes to the Council's members. The first was in 1971, when the UN voted for the People's Republic of China to become the officially recognized China. Because let's be real, the civil war was over by that point and the communist government wasn't going anywhere. The second time was in 1991, when the USSR entered a phase of no longer existing. And as such, Russia took up the USSR's former place, thus giving us the modern permanent membership of the UN Security Council. I hope you enjoyed this episode and thank you for watching, with a special thanks to my patrons James Bizanet, Kelly Moneymaker, The Pastry Section, Marvin Cassow, Rob Waterhouse, Danny Malone. Oke, jadi tadi video pertama yang menjelaskan kalau misalkan di situ awalnya United Nations Security Council hanya ada 4 negara, tapi karena beberapa pertimbangan awalnya mau dimasukin Brazil, tapi Brazilnya juga menolak, dan kayak Russia still still think that itu masih terlalu ke barat-baratan, jadi akhirnya diambillah France sebagai anggota negara kelima kayak gitu. Nah, mungkin boleh balik ke PPT, slide PPT-nya. Oke, next slide. Oke, nah ini ada video kedua. Ada Why the United Nations Security Council Matters kayak gitu. Coba, mungkin suaranya ada nggak? Nggak ada, dia belum selesai. Oke, kayaknya boleh nonton itu kan. Oh. Nggak ada ya? Oke, Nining kayaknya karena suara tetap nggak ada, mungkin boleh di YouTube, lewat YouTube. Oke, jadi ini ada video kedua of Why the United Nations Security Council Matters, dan ada ini dulu, iklan dulu, oke? Kamu terlihat pucat juga, mungkin itu tanda kamu kekurangan zat besi. Minum Sangobion bila perlu. Sangobion, multivitamin dan mineral dengan zat besi pembentuk sel darah merah. Aktifkan harimu. Sangobion. The race is on for a seat on the United Nations Security Council. But what is the Security Council? And why are countries vying for a spot? The UN Security Council is one of the 6 principal organs of the United Nations. Its stated goal is to maintain peace and security in the international community. So the United Nations Security Council was created when the UN was created back in 1945. And in 1945, of course, it was just after World War II, and people were really keen to never ever again have a world war.
And so they thought, well, in addition to the United Nations and the General Assembly, which we hope is a place we can resolve disputes, let's have a Security Council of the really most powerful nations at the time. The Council is made up of 15 different countries, divided in 2 different categories, permanent and non-permanent members. 5 countries have held permanent status since the start of the Security Council in 1945, representing the victors of the Second World War: the United States, the United Kingdom, Russia, France, and China. They each have veto power, meaning one no vote from any of these 5 blocks any resolution regardless of international support. Nothing happens in the Security Council if those 5 don't want it to happen. So the only time it does anything is if those 5 can agree with each other, more or less, that something ought to be done. So it's really powerful, but it's also really highly constrained by the interests of those countries. The other 10 are non-permanent members, elected by all 193 countries that make up the General Assembly. These members serve 2-year terms beginning January 1st, with 5 replaced every year. The seats are divided among the regions of the world: 5 for African and Asian countries, 1 for the Eastern European states, 2 for Latin America and Caribbean states, and 2 for the Western European and other groups. This time around, Canada, Ireland, and Norway are vying for those 2 spots. And Canada doesn't seem to be the favorite. Canada's campaign really started late. Even though Trudeau has always said he wanted a seat on the Security Council, the first 4 years of his term after 2015 really dominated by the Trump White House. It's unavoidable. That's where his attention was focused. Meanwhile, Norway and Ireland have been campaigning for this seat for 10 years. Ireland has great strengths and experience to bring to the Security Council. This is where a campaigning of sorts comes into play, and these countries try to win over voters. Countries will offer extra foreign aid in the future to others who vote for them. They will host like special events for foreign diplomats and their families to try to get them to feel good about voting for your country. Ireland hired U2 to play a concert for the General Assembly diplomats recently. It's not illegal, it's not really bribery, but it's the kind of side payment that plays a big role in these elections, and that mean that the results is often somewhat disconnected from the actual substance of international politics. So why do they do it? The short answer: status and prestige. Being able to sit in this exclusive chamber with this small group of other countries and feel like you're at the center of big, important things. Ultimately, a non-permanent member doesn't have much power, and even the council as a whole has seen its influence diminish over the decades. And that's in part because the American government seems to have given up its interest in global leadership. The other half is that the conflicts between the great powers, the permanent members in the council, are quite stark today on issues that matter, and so there's a lot less chance of getting China, Russia, the UK, the US, and France to agree on something now. The 2020 United Nations Security Council election will be held in June at the UN headquarters in New York City. Thanks for watching Global News. If you want to stay up to date on the latest breaking national and international news, be sure to subscribe to our channel. Berarti masa di skip? Makasih dulu. Oke. Udah. Closing dulu ya, Pak ya. Halo, itu mungkin presentasi dari kelompok kami. Ada lebihnya kami mohon maaf, ada kurangnya kami juga mohon maaf. Untuk pertanyaan mungkin nggak ada dulu ya, Pak ya. Next pertemuan aja, kalau misalnya mau nanti bisa PC di link di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kelompok 13 dan 14 untuk presentasinya. Mohon maaf mungkin 14 tidak ada pertanyaan ya, karena tadi Pak Ari sudah masuk, mungkin kalian juga sudah lihat. Jadi hari ini saya stop dulu sampai sekarang, karena saya langsung pimpin rapat yang lain dulu ya. Baik.
Baik, terima kasih atas perhatian ya. Jangan lupa absen. Dan untuk UTS nanti saya koordinasi lebih lanjut ya untuk Cindy. Kalau bisa mungkin kita di hari Selasa aja ya. Karena kan Rabu udah libur dan itu dilakukan secara online. Oke? Apa? Ya biasa nanti saya kasih soal online. Nanti kalian kerjakan di mana aja nggak apa-apa ya. Mungkin itu hari Selasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ini mohon nanti teman-teman yang di kelas langsung keluar karena saya harus pimpin rapat dulu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.